Tokyo, kedua adalah Shanghai, dan yang ketiga adalah New York. Mereka punya literasi peminjam buku serius di perpustakaan tertinggi di dunia, dan mereka menjadi barometer ekonomi juga di seluruh dunia. Mengapa mereka bisa hebat? Karena mereka masuk ke pedalaman tadi. Dan dalam tradisi Jepang, itu yang namanya emosi, itu betul-betul diolah. Diolah dengan baik, dengan cermat, maka dia skip ya, revolusi industri 4 langsung ke 5. Karena apa? Karena yang namanya budi pekerti macam-macam itu menjadi lahan yang bagi mereka sangat penting dan esensial. Saya baru aja membaca raport pendidikan, bukan raport pendidikan, raport di Indonesia tahun 61. Tahun 61 di pelajaran SD itu ternyata ada pelajaran menyanyi. Saya juga menyanyi itu mata pelajaran tahun 1961. Terus ada pelajaran lagi kerajinan. Wah, ini luar biasa. Ini kan olah perasaan itu. Olah hati, olah macam-macam, dan menjadi kekuatan yang dahsyat yang kemudian ketika itu diolah, ketika dia berhadapan bermacam-macam jenis emosi, dia menjadi siap. Karena kalau enggak, ya kita akan susah. Nah, seorang sosiolog namanya Max Weber itu mengangkat yang transenden itu terlalu tinggi, sehingga yang terjadi adalah kerja dalam seluruh aktivitasnya. Bahwa ada sesuatu yang penting, yaitu menyangkut rasa perasaan. Maka yang namanya afeksi itu sempat di kurikulum KTSP itu masuk itu. Afeksi, psikomotorik, dan kognitif. Nah, kalau kita afeksi nanti dikaitkannya dengan pembelajaran bermakna. Kerja is okay, nggak apa-apa. Asal dia bisa memaknai, merefleksikannya dari apa yang dia lakukan. Kan sebetulnya cara menghormati orang tua itu kan sederhana. Apakah saya bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam hidup itu? Kalau itu yang terjadi, itulah jiwa para pahlawan itu. Yang namanya Imam Bonjol, Diponegoro, atau mungkin Ki Hajar. Mereka adalah pribadi-pribadi yang bertanggung jawab atas hidupnya. Dan mereka adalah produk pendidikan juga di zamannya. Kalau enggak, ya kita akan sangat cuek. Kita akan tergerus dengan dehumanisasi. Akhirnya apa? Kita akan hanya menjadi salah satu faktor produksi. Kalau itu yang terjadi, pendidikan gagal dalam memanusiakan manusia dalam konteks kehidupan yang real. Bahkan kalau kita belajar filsafat humanistik dari abad pertengahan sampai yang sekarang, dan juga belajar tentang Buddhism, itu kata hati, belas kasih, dari simpati menjadi empati, itu kan pembentukan manusia seutuhnya. Itu luar biasa sekali kalau itu terjadi. Maka Bu Clara, saya kira di samping knowledge, pengetahuan, kognitif, kapasitas, maka kita perlu mengedepankan juga rasa perasaan. Saya sangat bangga dengan Haji Idik Sulaiman Atta-Atmaja yang membuat logo OSIS itu. Dia menyampaikan 5 pilar pendidikan nasional. Pak Haji Idik Sulaiman Atta-Atmaja itu menyampaikan 1.1, yaitu tentang kata abdi, melayani. Bahwa nanti jadi dokter yang melayani. Kalau jadi apapun, ya melayani dan sebagainya. Kemudian kata yang berikutnya adalah kata adab. Dia pakai adab itu. Adab tertinggi adalah kejujuran. Dan itu kalau diperjuangkan kata kejujuran dalam pendidikan, itu kan luar biasa. Ya. Kemudian yang kata ketiga itu adalah kata ajar. Ajar terkait dengan disiplin di 10 itu murid. Maka ada yang namanya disiplin ilmu. Maka ajar ini bukan hanya mengajar ya, tetapi bagaimana dengan disiplin orang bisa bertumbuh. Dan yang ketiga itu aktif. Aktif dikaitkan dengan kepedulian. Dan yang kelima adalah kata amal. Amal itu apa yang kita mau bagikan dengan amal kita adalah keunggulan yang bisa kita persembahkan kepada yang Maha Kuasa, yaitu apa? Hasil pendidikan itu sendiri. Ya. Saya pernah nangis loh Bu Clara di depan bendera OSIS itu. Yang ada dia gambarnya melati bintang 5 itu plus di dalamnya ada tengahnya itulah 5 pilar pendidikan yang disampaikan oleh Haji Idik Sulaiman Atta-Atmaja, seorang seniman lulusan ITB yang kemudian diminta oleh kementerian membuat logo OSIS itu.
Dan ketika saya membaca artinya itu, ini dalam banget ini, dalam sekali. Dan tapi sayang Ibu Clara, banyak orang yang tidak kenal dengan Haji Idik Sulaiman Attarmaja, apalagi lahirnya tahun 1933, dia nggak tahu, asli Kuningan, Jawa Barat, itu juga banyak yang nggak tahu. Tetapi ini kan luar biasa. Atau Ibu Siti Rauf, itu juga jasanya luar biasa. Ketika dia mengajarkan cara membaca bagi anak-anak Indonesia, waktu itu pakai ini, Ibu Budi dan sebagainya. Tetapi kan di situ relasi antara Iwan dengan Ika, Budi dengan Wati dan sebagainya, itu kan relasi rasa perasaan itu, afeksi. Ibu pergi ke pasar begitu ya, dan ke pasar itu bawa apa? Oleh-oleh dan sebagainya. Ya, saya masih kecil itu, waktu ayo tulis cerita pergi ke rumah nenek. Itu sangat bagus itu. Cerita afeksi itu. Seorang anak kecil menceritakan pengalaman di kampung ketemu nenek, ketemu sawah. Sampai bilang, wah betapa miskinnya kita. Kenapa? Di sana lapangannya luas, sawahnya luas, sementara kita rumah di Jakarta sempit-sempit begitu ya. Itu kan rasa perasaan anak ya, seperti itu. Begitu Bu Clara, terima kasih.